Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Inyo Mantika MSI yang sudah memperkenankan saya untuk membuat tugas pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Trihitakarana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Sri Wulandari dengan NIM 22170411140 dari Rommel 25. Baik, kita langsung saja masuk ke subbab pembahasan pertama, di mana ada aspek permasalahan yang tentunya dalam artikel itu terdapat 3 aspek permasalahan. Yang pertama ada cara yang tidak kritis, di mana klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains, yang dimana pembuatan kebijakan itu berada di sekitar asosiasi irigasi Bali atau SUBAK. Yang kedua ada masalah irigasi Bali, yang dimana semakin dibingkai dengan cara budaya yang tidak netral. Contohnya seperti akun pertanian irigasi dalam kaitannya dengan budaya Bali yang sangat mempengaruhi dunia pembuatan kebijakan. Dan yang ketiga ada munculnya Trihitakarana, yang dimana sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan juga konsep kebijakan di pertanian beririgasi dan juga domain SUBAK. Baik, selanjutnya ada teori-teori yang digunakan, di mana pada artikel ini terdapat 4 teori. Baik, langsung saja. Teori pertama itu ada dari Ja dan Schoenfelder pada tahun 2011, yang dimana dikatakan bahwa SUBAK adalah masyarakat irigasi meliputi berbagai fungsi yang berkaitan dengan pertanian beririgasi, konstruksi permasalahan, resolusi konflik, penjadwalan pertanian, yang dimana pengendalian hama dan juga ritual. Kemudian dari Lansing tahun 2021 dikatakan bahwa SUBAK sebagai bagian dari sistem pengelolaan ekosistem yang dimana mengatur dirinya sendiri di seluruh lembah dengan peran sentral untuk jaringan pada candi. Baik, yang ketiga ada dari Pitana dan Sutawan pada tahun 2008 dan juga 2010, di mana dikatakan bahwa Trihitakarana sebagai sumber berbasis stabilitas berkelanjutan dan juga kearifan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada dari Hauser Schaubling pada tahun 2011, di mana dikatakan bahwa Trihitakarana sebagai politik spiritual, yang dimana maksudnya adalah perampasan kembali kearifan lokal yang melibatkan penggabungan dan popularisasi ulang domain seperti tradisi budaya dan juga agama yang telah dipisahkan dan diepolitasi dengan artificial di bawah pengaruh dari negara. Baik, selanjutnya ada metode yang digunakan pada artikel tersebut. Ada metode deskriptif interpretatif, yang dimana alasannya adalah karena semakin pentingnya Trihitakarana dalam pertanian beririgasi Bali, studi irigasi dan kebijakan irigasi dan warisan, maka metode yang digunakan dalam artikel tersebut adalah membingkai ulang dari keberadaan Trihitakarana sendiri, di mana dengan merealisasikan konsep Trihitakarana ini dalam kegiatan irigasi SUBAK. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hal pertama ada dari Trihitakarana atau THK, yang dimana sebagai konsep ideologis tidaklah sesederhana konsep kearifan lokal atau tradisi, yang namun membutuhkan penelitian ilmiah yang kritis sebagai bagian dari proses perubahan sosial politik yang lebih luas. Kemudian ada THK dapat bekerja sebagai konsep batas yang menghubungkan aktor masyarakat di sekitar isu-isu seperti pariwisata dan lingkungan, yang membuat mereka bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi lingkungan tentunya, yang dimana konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Kemudian, ketiga analisis ini kritis dan juga diperlukan agar masalah sumber daya tanah dan juga air dapat dikonseptualisasikan dan juga ditangani secara ilmiah, sosial politik, dan kebijakan dalam hal ini dengan menggunakan terlebih lagi dari konsep Trihitakarana. Hasil dan pembahasan selanjutnya adalah THK diubah menjadi instrumen pembuatan kebijakan global, yang dimana hal ini mengarah pada penilaian long landscape beririgasi dan juga SUBAK, yang dimana sebagai sumber daya dan munculnya kerangka normatif terkait SUBAK. Nah,
Hasil dan pembahasan yang terakhir adalah THK sebagai kearifan lokal memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan dan merevitalisasi budayanya atau mengklaim rela revalensinya untuk pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan terbaru dari THK ini adalah pengakuan bagian-bagian landscape beririgasi atau bertingkat dengan nilai pariwisata tertinggi sebagai situs warisan dunia atau UNESCO, yang dimana hal tersebut akan menciptakan bingkai dari THK, yaitu budaya tradisi atau kearifan lokal tidaklah sesederhana kebenaran tetapi bagian dari kekuatan pengetahuan tertentu. Baik, kita sudah sampai di penghujung, yaitu kesimpulan dari artikel tersebut adalah THK adalah cara lain untuk mewakili masyarakat Bali dalam hal kultural atau budaya yang dimana bukannya kekuatan politik. Hal THK ini sebagai konstruksi ideologi, esensial pengetahuan lokal dan hanyalah sebagai langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah. Namun demikian, THK merupakan langkah penting untuk mengembalikan transformasi sosial lingkungan. Baik, itu dia pembahasan terkait artikel Trihita Karana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.